Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun inni usikum bi nafsi bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man naffasa 'an mu'minin kurbah min kurabid dunya naffasallahu 'anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa may yassara 'ala muhsiri yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Rawahu Muslim, dari Abu Hurairah. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin, sidang jemaah Jumat rahimahumullah. Bersyukur kita kepada Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pada siang Jumat ini Allah masih mempertemukan kita kembali berkumpul di rumahnya dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai mukmin, yaitunya sholat Jumat berjamaah. Kita bermohon dan tentunya berdoa kepada Allah, semoga ibadah Jumat kita kali ini salah satu ibadah Jumat terbaik kita kepada Allah Rabbul Alamin. Dan semoga amal-amal ibadah kita dapat menambah, memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumil hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjungan umat sedunia, yakninya Nabiullah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Rasul terakhir, dialah Rasulullah yang diturunkan kepadanya Al-Quran, petunjuk kepada kita umat manusia. Pada khutbah siang ini, dengan waktu yang singkat dan terbatas ini, khatib mengajak kepada kita bersama, marilah kita terus meningkatkan, meneguhkan ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Takwa inilah yang akan membedakan kemuliaan seseorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, tegaskan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Takwa bermakna adalah orang-orang yang selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah.
Takwa juga bermakna takut kepada Allah. Jika seorang pemimpin takut kepada Allah Rabbul Alamin, tentu kebijakan-kebijakannya akan dapat menyejahterakan masyarakat. Jika seorang ayah takut kepada Allah, dia tidak akan membiarkan istri dan anak perempuannya keluar rumah tanpa hijab. Jika seorang pedagang takut kepada Allah, dia tidak akan berani mengurangi takaran dalam timbangannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun." Sungguhnya neraka wel, kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang. Ketika dia menakar untuk orang lain, dia kurangi. Dan ketika dia menerima takaran dari orang lain, dia minta tambah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Tema khutbah kita pada siang hari ini adalah mari mudahkan urusan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Dalam setiap aktivitas kehidupannya, manusia selalu membutuhkan orang lain. Oleh karenanya, butuh kita kehidupan yang harmonis di antara manusia. Ketika kita bisa menjadi jiwa yang baik dan mampu memberi jalan kemudahan bagi kesulitan orang lain, maka Allah pun akan memberikan balasan berupa kemudahan pada kesulitan yang kita hadapi, baik di dunia dan akhirat. Seperti ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang diterima oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebagaimana yang telah khatib bacakan di awal khutbah tadi. Rasul bersabda, barang siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunianya, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Siapa yang memudahkan orang-orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan mudahkan baginya kehidupan dunia dan akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim. Di dalam hadis ini 14 abad yang lalu Rasul berpesan. Rasul mengingatkan kepada kita bahwasannya perlu bagi kita sebagai mukmin, penting bagi kita sebagai mukmin untuk menyelesaikan, memudahkan perkara-perkara urusan-urusan saudara kita. Apakah profesi kita? Apapun jabatan dalam profesi kita, dari yang terkecil sampai yang tertinggi, jika itu kemudahan-kemudahan dalam kebaikan kepada Allah, maka ini perintah Rasulullah SAW kepada kita. Mudahkanlah urusan orang lain yang berurusan kepada kita. Jika seorang pejabat atau pelayan-pelayan masyarakat, sudah seharusnya mereka memudahkan urusan-urusan orang yang berurusan dengan mereka, sesuai semangat Rasul di dalam hadis ini. Maka tidak sedikit kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita, banyak di antara masyarakat kita yang memberi embel-embel, yang memberi istilah, yang menjadikan citra atau image dalam suatu, baik itu lembaga, baik itu perorangan, maupun lembaga masyarakat. Ketika urusannya dipersulit, bahkan masyarakat menyatakan, kalau berurusan dengan lembaga tertentu, kita dipersulit. Maka tidak jarang kita dengar
Ada istilah ketika urusan dipersulit, maka ada kejahatan-kejahatan yang timbul setelah itu. Ada dosa-dosa yang timbul setelah itu ketika urusan-urusan orang lain kita persulit. Bisa jadi kejahatan itu kepada kita sendiri. Bisa jadi keburukan itu kepada keluarga kita. Bisa jadi keburukan itu kepada lembaga dan citra tempat kita bekerja. Maka jamaah Jumat rahimahullah, tentu kita perlu berhati-hati agar di dalam kehidupan kita tidak ada hak orang lain yang kita ambil. Mari kita mudahkan urusan orang lain sehingga citra kita, citra keluarga kita, citra lembaga di tempat kita bekerja pun menjadi image yang positif di tengah-tengah masyarakat. Tidak jarang kita dengar di berita, di sosial media, ketika seseorang melakukan tindakan-tindakan kejahatan, pidana, dan lain-lain sebagainya. Kadang motifnya adalah karena urusan saya dipersulit. Bahkan tidak jarang kita lihat nyawa pun hilang. Karena apa? Kita mau mencoba, kita melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan urusan orang lain kita persulit. 14 abad yang lalu Rasul sudah mengingatkan kepada kita, ketika kita ingin kehidupan dunia kita baik, ketika ingin kita kehidupan urusan-urusan dunia kita baik, maka mudahkanlah urusan orang lain. Niscaya ini janji Rasul kepada kita. 2 hadiah yang Rasul janjikan kepada kita ketika kita mudahkan urusan-urusan dunia saudara kita, yaitunya kebaikan, kemudahan hidup di dunia kita, dan juga kemudahan hidup kita di akhirat. Jemaah Jumat rahimahumullah, sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kamu, kata Rasul, orang-orang yang bermanfaat untuk orang lain. Bahkan ayat pun menguatkan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan sampai kita melakukan konspirasi dalam perbuatan dosa dan kejahatan. Tetapi sebaliknya, mari kita tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Kita lakukan kebaikan-kebaikan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah Jumat rahimahullah, terkait memudahkan urusan orang lain ini, ada istilah di tengah-tengah masyarakat kita, yaitunya kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Ini adalah istilah yang sangat keliru dan sangat bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW. Kenapa? Karena istilah ini berakar di masyarakat kita. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Ini yang sangat tidak elok sekali di dalam hubungan bermuamalah kita dengan masyarakat umat manusia. Bahkan sebaliknya, kalau bisa dipermudah, kenapa harus kita persulit? Kalau bisa urusannya selesai sehari, kalau bisa urusannya selesai 1 jam, hanya beberapa menit, kenapa harus kita gantung sampai seminggu atau seminggu? Inilah jawaban. Kalau kita ingin sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memudahkan urusan saudara kita, yuk kita respon hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Pada prinsipnya kesulitan adalah suatu masalah dalam kehidupan kita. Kesulitan pada diri kita tetap ada. Setiap manusia pasti menemui yang namanya kesulitan atau masalah dalam kehidupan. Maka tidak jarang kita lihat orang-orang yang mengambil jalan positif ketika ada kesulitan dalam hidupnya. Dia mendekatkan diri kepada Allah, bukan mengambil jalan yang
ketika ada problem dalam kehidupan kita, siapapun kita, apapun profesi kita, apapun jabatan dalam profesi kita, maka ambillah jalan yang positif, yang sesuai dalam tuntunan syariat agama kita. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam isu-isu nasional dan juga isu-isu internasional saat ini, perlu kita aplikatifkan hadis Rasulullah ini, yaitunya kita mari memudahkan urusan orang lain. Ketika kita tahu, kita baca, kita lihat dan kita dengar saudara-saudara kita di Palestina saat ini yang membutuhkan doa dan bantuan aksi nyata kita, maka kita bisa membantu mereka dengan mendonasikan harta-harta terbaik kita, dengan mengeluarkan mereka dari kesulitan hidup mereka. Maka harus ada action nyata dari kehidupan kita, yaitu apa yang ada dalam diri kita, bi amwalikum, harta-harta kita, baik itu yang berbentuk sedekah, baik yang berbentuk infak, baik yang berbentuk zakat mal. Yuk kita donasikan pada saudara-saudara kita yang saat ini dalam kesulitan hidupnya. Mari kita ringankan mereka dengan aksi-aksi nyata. Jemaah Jumat rahimakumullah, di dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, Quran surah Al-Baqarah ayat 195, wahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Allah perintahkan kepada kita, berbuat baiklah kamu, kata Allah. Sungguh aku cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik sekecil apapun, Allah akan balas. Berbuat baik sebesar apapun juga akan Allah balas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Amal-amal keburukan, amal-amal kebaikan pun walaupun sebesar biji zarrah, Allah akan balas. Maka ada filosofi alam yang bisa kita lihat. Ketika kita ingin mendonasikan harta-harta kita di jalan Allah, mari kita lihat seperti gajah. Gajah, mereka akan mengangkat beban-beban yang sama dengan berat badannya. Semut, mereka juga akan mengangkat beban yang sesuai dengan beban berat badannya. Banyak harta kita, jangan sampai sedikit infak kita. Malu kita dengan gajah, besar badannya, tapi berat beban-beban yang bisa dipikul. Banyak harta kita, mesti banyak juga infak dan sedekah kita. Jangan terbalik. Banyak harta kita, miskin kita dalam berinfak, miskin kita dalam bersedekah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat dan terbatas ini dapat kita ambil pelajaran, dapat kita ambil perhitungan dalam kehidupan kita. Semoga kebaikan-kebaikan yang terus kita lakukan, mendonasikan harta-harta kita di jalan Allah, semoga Allah balas dengan amal ibadah, dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, inni usikum bi nafsi bi taqwallah. Qad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya
Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Palestin. Allahumma tsabbit imanahum. Allahumma tsabbit imanahum wa anzil sakinata fi qulubihim wa wahhid sufufahum wa wahhid sufufahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi